bersama yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kajang Channel. Saat ini Kajang Channel lagi berada di salah satu rumah keluarga besar Manggarai, Flores Barat, yaitu Al Ustadz Arifan, guna untuk bersilaturahim rutin setiap bulan. Ya teman-teman, dimanapun Anda berada, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, and comment, dan hidupkan notifikasi Anda biar Anda tidak ketinggalan dengan informasi ataupun kabar terbaru dari Kajeng Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا. Allahumma salli wa sallim amma ba'd. Keluarga besar adalah bersama yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada kata untuk mengawali silaturahim kita, melainkan hanya segala puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga lidah kita senantiasa mengucapkan karena sadar tidak sadar pertemuan kita ini berkat hidayah serta kasih sayang Allah dicurahkan kepada kita, sehingga sebulan yang lalu kita rencanakan untuk berkumpul malam hari ini Allah takdirkan kita ini nikmat yang sangat luar biasa. Ataupun dalam keadaan sehat walafiat, semoga kenikmatan yang Allah berikan secara cuma-cuma kepada kita dapat memposisikan diri kita selalu dan senantiasa bersyukur oleh ucapan kita alhamdulillah di setiap saat. Kemudian daripada itu kita juga selalu berselawat mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad ala ali Muhammad. Semoga dan harapannya kita ini selalu mendapat bimbingan sehingga nanti di hadapan Allah kita mendapat syafaat. Amin. Ada pertolongan Rasul di hari kepanikan manusia saking kurangnya amal perbuatan selama hidup di dunia. Saat itu kita butuh pertolongan. Bapak melahirkan, ibu melahirkan kita tidak bisa berpertolongan. Ayah tidak bisa berpertolongan. Sanak famili tidak bisa. Kecuali syafaat baginda Rasulullah SAW. Oleh karena itu berselawatlah kita kepada Rasulullah SAW. Allah berfirman, Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu Allah perintah Allah. Ya orang-orang beriman, selawat kamu kepada Rasulullah SAW. Bapak-bapak dan ibu-ibu warga Lontar Channel yang berbahagia, agenda silaturahim terus kita jalan sebagai sekalipun posisi kita semakin hari kita punya rencana yang maju dan setiap hari walaupun ternyata kita cuma pakai mengajar. Semua ini memang sudah garis Allah qadarullah seperti ini. Oleh karena itu hal ini kita maklumi karena satu dan hal yang harus kita
Oleh karena itu dalam pertemuan ini, karena masih ada teringat harumnya ibadah korban yang baru beberapa hari kita laksanakan, ibadah korban sekaligus dengan penyembelihan hewan korban bagi orang-orang saudara-saudara kita yang telah melakukan hal itu. Semoga saudara-saudara kita melakukan hal itu diterima amal di sisi Allah. Kedua, masih banyak saudara-saudara kita umat Islam yang berkumpul di tanah suci Mekah Al-Mukarram. Semoga di dalam tunaian ibadah yang mereka lakukan, harapannya menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu. Harapannya adalah harap kita bersama, sehingga semakin banyaknya orang baik, semakin mudahlah jalannya agama Allah Subhanahu wa taala. Semakin kecil kemaksiatan yang hari demi hari kita saksikan di sepanjang muka. Dan semoga kita ini adalah bukan sebagai pelaku kemaksiatan, bahkan selaku pencegah kemaksiatan. Itu semua yang kita dapatkan. Oleh karena itu dalam pertemuan ini saya akan angkatkan sebuah hadis. Hadis ini sudah banyak hafal, mungkin sudah naik. Diungkapkan oleh hadis ini, hadis riwayat Dailani. Diungkapkan bahwa kebahagiaan orang Islam itu tergantung 4 aspek. Dalam hidup kita tidak ada satu pun yang punya cita-cita tidak bahagia. Sekali lagi bahwa dalam hidup kita yang normal tidak ada satu pun di kalangan kita yang tidak punya keinginan jadi bahagia. Karena bahagianya kerinduan banyak orang. Kita tanya seorang yang maksiat saja pasti dia rindu dengan kebahagiaan. Karena bahagia itu salah satu niat yang sangat diidamankan oleh banyak orang. Oleh karena itu kata hadis ini Rasulullah SAW bersabda, kalau ingin bahagia hanya cuma 4 aspek, tapi bukan segala perkara. Bukan. Ini dalam semua hadis. Pertama, penjelasan pertama adalah mendapatkan istri yang soleh, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia. Sungguh berbahagia kita dikaruniai ilmu oleh Allah SWT, sehingga dari ilmu itu kita menjalankan siapa pendamping hidup kita. Supaya menghiasi ilmu-ilmu yang kita dapat, tentu kita mencari pendamping kita, sehingga pilihan kita tidak pernah salah. Sekalipun orang lain mengatakan itu salah, tapi menurut pribadi kita, makanya kalau kita tanya siapa paling istri yang paling tercantik, jawaban istri saya. Kan begitu. Kalau jangan mengatakan istri tetangga, oh itu berbahaya. Kalau ada orang mau jumpa istri tetangga, berarti ada niat melewati jembatan yang orangnya. Ya. Oleh karena itu, ya. Ternyata kata Rasulullah ingin mendapatkan kebaikan pertama harus memiliki istri sok mendukung segala aktivitas kita demi murakabah pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat tidak sedikit kita jumpai di dalam rumah tangga karena latar belakang seorang istri bisa hancur segala-gala cita kemuliaan di dalam pernikahan itu. Tetangga saya misalnya, saya sering contoh di kampung saya dulu ada beberapa tahun lalu ya, sudah lama berkelahi suami istri. Akhirnya suami lari dari rumah, pergi cari parang untuk bunuh istri. Oh, istri teriak-teriak di rumah panggung. Akhirnya banyak orang satu kampung tuh cakap. Saya keluar dari rumah, ada apa? Oh ini dia bawa parang untuk bunuh istri. Enggak mungkin, terlalu bodoh kita ini. Nanti tambah dia bangga setannya di kepala. Lepas, apa dia berani nggak bunuh istri? Karena saya berangkat ke istrinya, kebetulan istri bilang, kamu telanjang aja dari rumah, tunggu suamimu datang. Apa dia berani nggak bunuh? Ternyata resep itu baru manjur juga resep itu. Begitu buka pintu istri telanjang, nggak mungkin berani dia bunuh. Nah, ini artinya ciri-ciri orang yang menghancurkan rumah tangganya, resepnya terlalu banyak orang yang ya maka itu ya naik pampang lah, tambah naik tambah hebat. Kadang-kadang muji diri saya makan besi segala macam, bohong, ternyata itu bohong. Nah, kayak itu contohnya. Ini satu contoh. Ternyata kebahagiaan kita muncul mendapatkan kebahagiaan hati memiliki istri yang soleh. Istri yang dapat menunjang segala aktivitas kita yang mendorong kita pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larangan Allah, menjalankan segala perintah. Istri inilah yang diidamkan. Yang kedua, mendapat anak-anak yang soleh. Ini kebahagiaan. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sahabat.
betapa indahnya hidup ini kalau mempunyai anak. Tapi sangat indah anak itu bila anak itu memiliki menjadi akhlak yang anak yang soleh dan soleh. Kadang-kadang kita yang dalam kehidupan ini diberitakan, Pak, anaknya sudah melahirkan. Saya sering ketawa saja. Apa doa tetangganya? Mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Saya ketawa. Itu doa kepada anak, bapaknya nggak pernah sholat. Boro-boro anaknya didoakan supaya jadi anak soleh. Dari mana munculnya soleh itu? Ya. Tapi begitu kita mendengar berita bapaknya sudah meninggal, apa kata kita? Mudah-mudahan dia jadi husnul khotimah. Dari mana husnul khotimahnya? Sholat id saja nggak pernah orang ini, tapi banyak orang doa. Ya. Oleh karena itu, ternyata kebahagiaan kita itu melihat anak kita yang senantiasa selalu taat kepada Allah dan Rasulnya dan taat kepada kita. Bahagialah hati itu. Ya, betul-betul terobati kelelahan kita, terobati kecapean kita kalau memiliki anak yang soleh dan soleh. Ya, kita rasakan bagi kita yang sudah punya generasi ini, ya, amanah Allah yang tertitip kepada kita ini anak-anak kita. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membimbing mereka untuk menjalani segala aktivitas sehingga kita nanti meninggal tinggallah anak-anak yang soleh. Itu idaman kita. Kenapa? Karena anak yang soleh salah satu apa? Amal yang tidak diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza mata ibnu adam in qata amalu ila min termasuk waladun soleh yad'una. Anak yang soleh yang senantiasa selalu berdoa kepada kedua orang tua, pengabdian kepada kedua orang tua. Termasuk kita ini, semoga kita ini jadi anak yang soleh bagi orang-orang tua kita yang berada di tanah kelahiran kita di Manggarai. Karena semudah-mudahan dengan hijrah kita di tanah orang tetap dihitung oleh Allah salah satu amal baik kedua orang tua kita. Kita adalah anak-anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua. Oleh karena itu mungkin ya bagi kita masih ada orang tua. Saya salut kepada anak saya Ustaz Ridwan. Hampir ya alhamdulillah ya selalu kunjung kepada orang tua. Ini harus seperti luar biasa ya. Kenapa ya? Saya sendiri sudah merasakan betapa tidak indahnya hidup kita kalau orang tua itu tidak ada. Dulu berpahit-pahit orang tua membiayai kita sekolah. Tatkala kita sukses, kok orang tua meninggal. Berarti mereka hanya mendapat penderitaannya, kenikmatnya itu hanya lewat doa yang senantiasa selalu kita nangis di hadapan ya Allah, ampuni dosa kedua orang. Karena dengan doa ini saja, karena pengabdian itu sudah selesai. Seorang imam besar, Syekh, begitu meninggal ibunya, nangisnya luar biasa. Sampai para sahabatnya nanya, wahai Syekh, bukankah kamu telah melarangkan tentang menangis sampai kamu menangis terseduh-seduh meninggal ibumu? Apa jawaban? Saya tidak menangis kenapa dia meninggal. Yang saya nangis telah putuslah pintu surga buat aku ngabdi kepada kedua orang. Artinya kita ini mumpung orang tua masih ada, apapun permintaannya. Saya sering nasihat anak saya di Jogja, sabar begini. Ya, sudah begitu meninggal mamanya sudah berapa tahun lalu. Sampai sekarang tidak tahu. Abulan telah pada itu acara nikah lesek atau izin maida awal lesek kan. Ya. Tanggal sekitar pertengahan bulan Agustus. Nanti kita pas pertemuan tanggal 5 dia arisan itu kita sampaikan kenangan. Cara apa? Acara nikah ada anak dari kampus saya. Ipar saya sendiri sih. Tahu. Oh, pakai apa dah? Tema surat lah, kongkong santai tak batu ho. Larang lewat tidak jangan urus sampul. Bodoh itu dah bilang. Bisa ngasih uratnya. Itu keren Usman ora. Tuh Usman. Mana dia tahu lo? Sama itu tahu belah. Tahu yo. Mana ada yo?
Mana me apa? Aku hemo lah, le, lu tuh udah kayak gini orang, ya kayak hemo lah mikir. Jadi kasar kali. Iya, kau jauh tuh udah kami, tunda. Masalah apa ngikuti? Itu tuh udah. Lah, kau mau tuh tim lampu lagi. Hemo lah. Kan tadi lagi untuk serang. Bisa diditoris kayak gitu. Karena kau ini itu yo. Iya. Sekarang Iya. Nah, tuh jangan itu dong, hemo kan. Itu tenada, kau lu memang hemo gitu. Makagali borwai, keren tuh. Secara pribadi itu lu lakukan karena tuh apa sih? kau boleh tahu siapa lah. Itu gue foto. Tuh, itu tahu gue deh, on lepas baju. Kalau lah, Semua ini lagi pulang. hemo itu. Rumah cak. Sudah kilo. Pertama aja kecil loh. Dia betul tuh aja. Kalau jamur numnya SMA apa nih? Gimana naik? Ini ambil. Pernah nggak aku lagi gitu ya? Bukan bentuknya ini saya kan sih. Mana lagi kira dia boleh kan soal nama saya. Kalau Kalau kita gue ya nih. Ano na nawazang mo ito? Nagsasampi ko boy. Untung kami dah. May sandali ni Nana. Masuk ke anda, Pak. Entah dia. Boleh saja, boleh sana. Mana no? Itu lagi itu. May makan sudah. Bintangnya. Bentangnya. Oh, kang inamnya bukan itu. Kang inamnya. Boleh. Boleh lah boleh. Boleh. Pak na, yang susah yung boy. Masalah tuh ini nanti dia mana anak saya isop tahu sa tawa mo verong na yan. Mana kami? Doon sini. Masuk. Masuk. Adi juga kan. Pas malu-malu. Ada bro. Nataruh kan, Bro? Panggil. Al. Arah kau. Mai. Arah tahu sih. Itu muna pa pa. Mayra. Jangan dia pakai tentara kau orang. Si Pak. Cara main bilang sekolah. Karena Ini anaknya saya yang kedua nih yang di pondok pesantren. Di pondok pesantren di Mataram. Ini mau makan. jangan motor ya. Iya, ya jual. Mana? Iya, mati kali sih dia. Oh, tinggal baik dia. Wala, kamu tinggi sekali nah. Tinggi dia. Karena keturunan tinggi semua. Iya, kayak bapak wala tinggi kan. Cuman saya beda ada bu. Buk datang Jawa itu. Abina bahaya akhirnya main dah. Ciri-ciri. Atau bahaya tahu main. Pengunik kan hosi besar itu kan. Kau coba anak percama ya, anak Jawa. Oh, teh Abin itu. Kami ada Belum aja. Lok semua be.
Saudara nonton di sana yang Ismail kita juga. Kemo tak duga sudah. Hah? Kemo tak lambat. Live stream, nanti transfer. Kita kuliah daw kip piring nga mo. Bungo na tilo minta buhay nga siya. Wala nang kuhin. Bungo na tilo minta buhay siya. Tambah lagi. Wan biar tu ustaz Abdullah itu caci. Ay. Kita salah. Ada tu apa satu nama? Jadi sekarang nama. Iya, nikah. Siapa? Nikah Dinulis Sudah. tanggal 9. Atar na tanggal 8. Di Jawa. Iya. Orang Solo atau Ada yang jadi berapa? Apa? tahun 14. 14 Fadli. Malang. Fadli di mana? Nah, Pokoknya zaman tabang aja tuh. Untuk bedamat. Karena aji suaminan. Tayang sa Sobinan.